Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Wulandari dengan NIM 241120101002, mahasiswa bioteknologi 2024. Yang saya hormati Ibu Ica selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi mikrobia. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai alur metabolisme fermentasi yang digambarkan dalam diagram 6 bagian, yaitu area 1 sampai 6. Selain itu, saya juga akan membahas jalur fermentasi apa yang digunakan oleh mikroba, yaitu jalur EMPK atau jalur ED, atau bahkan bisa menggunakan dua jalur tersebut, dan bagaimana mikroba beradaptasi ketika substrat tiba-tiba berubah di tengah proses fermentasi. Materi ini didukung oleh dua jurnal, yaitu jurnal Wiley yang membahas tentang adaptive substrate utilization dan satu jurnal tambahan yang relevan membahas tentang kontrol metabolik selama fermentasi. Baik, saya langsung jelaskan tentang regulasi fermentasi. Jadi diagram ini sebenarnya menunjukkan bagaimana mikroba metabolisme glukosa sampai akhirnya menghasilkan berbagai produk fermentasi. Jadi glukosa pertama kali diproses menjadi pirufat. Dari titik pirufat inilah nantinya alur metabolisme bercabang ke beberapa jalur yang berbeda. Nah, tujuan dari diagram ini adalah menjelaskan bahwa pirufat adalah titik persimpangan tempat mikrobia bisa memilih atau menjelaskan bahwa pirufat adalah titik persimpangan tempat mikroba itu bisa memilih mau membentuk apa, ya, seperti laktat kah, etanol, asetat, suksinat, formiat, dan metabolit-metabolit lainnya. Di area 2 sampai 6 dalam diagram memperlihatkan cabang-cabang tersebut. Setiap area mewakili jalur metabolik yang mengambil pirufat atau turunannya, lalu akan diubah menjadi produk fermentasi tertentu. Jadi secara sederhana, diagram ini adalah peta jalan metabolisme fermentasi mikroba, mulai dari glukosa menuju pirufat, lalu menyebar ke berbagai produk akhir sesuai kondisi lingkungan dan kebutuhan sel. Jadi di sini ada diagram 1 sampai 6, di mana diagram ini akan menunjukkan bagaimana glukosa diproses mikroba selama fermentasi, mulai dari masuk sebagai substrat sampai berubah menjadi berbagai produk akhir. Diagramnya nanti akan dibagi menjadi 6 area. Dan setiap area mewakili jalur metabolik yang berbeda. Seperti di sini ada jalur 1, yaitu jalur pembangkit energi. Bagian ini akan menghasilkan ATP dan NADH untuk mendukung proses fermentasi. Di jalur kedua, ini berisi cabang-cabang alternatif yang bercabang dari glikolisis yang memberikan fleksibilitas pada sel saat kondisi berubah. Di area 3 berisi jalur turunan pirufat alternatif. Jadi pirufatnya itu nanti tidak langsung masuk ke jalur utama, tapi bisa dialihkan ke produk samping tertentu. Nah, di area 4 itu adalah cabang berbasis asetil KOA yang mencakup pembentukan etanol, asetat, butirat, dan produk lain yang penting dalam proses fermentasi. Di area 5 itu khusus untuk jalur pembentukan L-laktat yang membantu menjaga keseimbangan redok melalui regenerasi NAD+. Dan area terakhir yaitu area 6 adalah jalur sikros asam dikarboksilat yang menghasilkan metabolik seperti suksinat. Dan malat, suksinat dan malat sekaligus membantu menyeimbangkan redox sel. Jadi 6 area ini tuh akan menunjukkan bagaimana pirufat dapat diarahkan ke berbagai jalur yang setiap jalurnya akan menghasilkan produk yang berbeda tergantung kebutuhan energi dan kondisi selnya. Oke, selanjutnya ada
jalur EMP atau jalur ED. Kalau kita bicara fermentasi berbasis glukosa, sebenarnya ada dua jalur utama yang bisa dipakai mikroba untuk mengubah glukosa menjadi pirufat. Nah, jalur EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas dan jalur ED Ettner-Deodorov. Tapi pada kenyataannya untuk proses fermentasi yang umum, terutama yang sering dipakai dalam bidang industri, atau penelitian dengan mikroba seperti E. coli, Lactobacillus, dan atau Saccharomyces, itu mayoritas mikroba menggunakan jalur fermentasi yaitu EMP. Kenapa menggunakan jalur EMP? Karena jalur EMP akan menghasilkan energi ATP yang lebih banyak dibandingkan jalur ED. Nah, fermentasi itu sendiri sudah eh, energinya tuh sudah rendah gitu. Jadi mikroba cenderung memilih jalur yang memberikan mereka tuh ATP yang paling efisien. Sedangkan kalau mereka memilih jalur ED itu umumnya dipakai untuk kelompok bakteri yang tertentu yang memang punya kebutuhan metabolik berbeda. Misalnya Pseudomonas atau Zoomonas mobilis. Tetapi mikroba fermentasi klasik hampir selalu memakai jalur EMP. Jadi untuk diagram fermentasi yang kita bahas ini, jalur yang paling relevan dan paling mungkin digunakan adalah jalur EMP. Karena jalur ini menyediakan energi cukup dan merupakan jalur standar dalam pemrosesan menuju pirufat sebelum masuk cabang fermentasi. Lalu, bagaimana jika di tengah proses fermentasi substrat yang digunakan ganti? Bagaimana sistem metabolisme fermentasi akan berjalan gitu kan? Jadi dalam kondisi nyata, mikroba itu tidak selalu mendapatkan satu jenis substrat secara terus-menerus. Kadang glukosa habis, lalu tersedia gula lain seperti fruktosa, laktosa, atau bahkan sumber-sumber karbon yang non-gula gitu. Jadi ketika substrat itu berubah di tengah proses fermentasi, mikroba itu sebenarnya punya mekanisme adaptasi metabolik. Hal pertama yang terjadi adalah perubahan aliran metabolik. Nah, mikroba akan mengalihkan jalur enzim yang aktif sesuai substrat baru yang masuk, karena setiap gula memiliki pintu masuk atau entry point yang berbeda ke dalam jalur glikolisis. Misalnya, jika awalnya dia memakai sumber nutrisinya glukosa. Nah, selanjutnya dia masuk lewat jalur EMP, menggunakan jalur EMP. Tapi ketika glukosa habis dan substrat itu berubah jadi fruktosa atau sukrosa, disitulah mikroba akan mengaktifkan enzim glukosa. Disitulah mikroba mengaktifkan enzim pemecah gula tersebut dulu sebelum kembali bergabung ke jalur utama menuju pirufat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya produk fermentasi bisa berubah. Jadi karena komposisi NADH, kebutuhan redoks dan energi yang dihasilkan dari setiap substrat itu berbeda. Jadi mikroba itu bisa mengarahkan pirufat ke jalur laktat, etanol, asetat, atau suksinar sesuai keseimbangan redok yang baru. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai setiap jalur. Di sini ada area 1, yaitu sebagai jalur pembangkit. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal, pada area pertama ini, diagram akan berfokus pada seluruh jalur metabolik yang bertanggung jawab menghasilkan energi untuk sel, khususnya dalam bentuk ATP, NADH, dan kadang NADPH. Jalur pembangkit energi ini terutama terdiri dari bagian payoff dari glikolisis EMP, yaitu langkah-langkah ketika glukosa yang sudah dipecah menghasilkan energi bersih. Nah, pada tahap ini
Mikroba mendapat ATP melalui fosforilasi tingkat substrat dan menghasilkan NADH melalui reaksi oksidasi. Ketersediaan ATP dan keseimbangan redoks yang diatur melalui NADPH atau NADA+, sangat krusial sebab energi dan redoks menentukan apakah metabolisme dapat bergerak ke arah pembentukan produk fermentasi. Area ini juga bisa dianggap sebagai mesin utama metabolisme karena seluruh proses pada area 2 sampai 6 itu tidak akan berjalan tanpa dukungan energi dari area 1. Jika energi cukup, maka metabolit dapat mengalir ke cabang-cabang jalur lain. Jika energi rendah, maka sel akan mengatur ulang aliran karbon agar tetap mempertahankan ATP minimal. Lanjut di area 2. Jadi area 2 itu menunjukkan jalur-jalur alternatif yang bercabang dari glikolisis EMP. Meskipun EMP adalah jalur utama pemecahan glukosa menjadi pirufat, sel mikroba tidak selalu membiarkan seluruh aliran karbon mengikuti jalur yang sama. Dalam kondisi lingkungan tertentu seperti perubahan substrat, kekurangan nutrisi, atau ketidakseimbangan redoks, sebagian karbon dapat dialihkan ke jalur fermentasi pada area 2. Cabang ini bisa mencakup pembentukan metabolit seperti gliserol, etanol, etanol minor, gula alkohol, serta senyawa perantara lain dari tahap tengah glikolisis, misalnya DHAP atau G3P. Fungsi utama cabang ini adalah memberikan fleksibilitas metabolik dengan memiliki jalur alternatif. Mikroba dapat tetap menjaga kesinambungan metabolisme meskipun aliran karbon utama terganggu atau kebutuhan redoksnya berubah. Jadi pada area 2 pada dasarnya itu menggambarkan kemampuan sel untuk mengakali kondisi yang tidak ideal dan tetap mempertahankan pertumbuhan. Pada area ketiga ini yang menggambarkan berbagai jalur metabolisme yang menggunakan pirufat sebagai titik awal. Tetapi tidak menuju jalur fermentasi asetil KOA. Jadi pada mikroba fermentatif, pirufat adalah kunci yang menentukan arah aliran karbon menuju berbagai produk. Namun, selain jalur utama pirufat yang dapat dikonversi ke berbagai senyawa lain melalui jalur alternatif. Ya, contohnya pembentukan alanin melalui transaminasi, format asetoin atau senyawa minor lain. Nah, aliran karbon ke area 3 biasanya terjadi ketika sel membutuhkan penyeimbangan nitrogen. Ketika tekanan redoks berubah atau ketika kondisi lingkungan menghambat jalur utama, dengan adanya cabang ini, sel memiliki opsi metabolik tambahan sehingga tidak seluruh karbon terkunci pada satu tipe produk saja. Area ini berperan sebagai penyangga metabolik yang membantu menjaga stabilitas fungsi sel. Nah, di area keempat, area ini merupakan salah satu bagian terpenting dari metabolisme fermentasi karena asetil KOA berfungsi sebagai hubungan metabolisme pusat dari pirufat. Sel akan menghasilkan asetil KOA yang kemudian dapat masuk ke berbagai rute pembentukan produk fermentasi seperti etanol, asetat, butirat, atau butanol. Nah,
Pada area 4 inilah banyak produk fermentasi industri terbentuk. Perubahan arah aliran asetil KOA itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan energi dan kondisi redoks. Misalnya, produksi asetat menghasilkan ATP ekstra, tetapi membutuhkan reoksidasi NADH melalui jalur lain. Sementara produksi etanol mengonsumsi NADH sehingga membantu menjaga keseimbangan redoks. Dengan demikian, area 4 menggambarkan bagaimana mikroba mengatur strategi antara memperoleh energi tambahan atau mempertahankan keseimbangan redoks. Dalam konteks industri, area 4 adalah titik manipulasi utama untuk meningkatkan produksi etanol, asetat, dan berbagai biofuel. Selanjutnya di sini ada area 5. Area 5 ini difokuskan pada jalur yang mengubah pirufat menjadi L-laktat melalui enzim laktat dehidrogenase atau LDH. Jalur ini tuh sangat penting dalam fermentasi karena berperan besar dalam menjaga keseimbangan redoks sel. Ketika pirufat direduksi menjadi laktat, NAD NADH akan teroksidasi kembali menjadi NAD+. Nah, yang memungkinkan glikolisis terus berjalan tanpa terhambat. Dengan kata lain, area ini adalah jalur yang menyelamatkan sel saat terjadi kelebihan NADH. Jika redoks sel terganggu atau NAD plus menurun, aliran karbon cenderung mengarah ke area 5 demi mempertahankan kelangsungan metabolisme. Dalam banyak kultur campuran, laktat menjadi salah satu produk dominan karena jalur ini sangat efisien, sederhana, dan tidak memerlukan langkah enzimatik kompleks lainnya. Jadi area ini tuh merupakan contoh nyata bagaimana sel memprioritaskan kelangsungan metabolisme dibandingkan diversifikasi oleh produk. Nah, di area 6 mengandung siklus asam dikarboksilat, di mana area 6 ini menggambarkan jalur pembentukan metabolit dikarboksilat seperti malat, suksinat, dan fumarat yang merupakan bagian dari versi anaerob siklus asam dikarbonil atau kadang disebut reduktif branch TCA. Meskipun bukan TCA lengkap seperti kondisi aerob, jalur ini tuh tetap berjalan pada beberapa mikroba fermentatif yang mendukung kebutuhan biosintetis dan menjaga redoks. Nah, suksinat misalnya, terus dapat menjadi salah satu produk fermentasi utama. Cabang ini juga menyediakan prekursor penting untuk sintetis asam amino, vitamin, dan komponen seluler lain. Selain itu, area 6 membantu menyeimbangkan NADH atau NAD+, melalui reaksi reduksi fumarat menjadi suksinat. Nah, artinya jalur ini bukan hanya jalur biosintetik, tetapi juga komponen penting dalam stabilitas redoks secara keseluruhan dalam fermentasi industri. Area ini juga dapat dimanfaatkan untuk produksi suksinat dalam skala besar. Oke, jadi kesimpulannya, diagram yang terdiri dari 6 area tersebut adalah gambaran lengkap metabolisme fermentasi dari awal sampai akhir. Jadi mikroba dalam proses ini tuh menggunakan jalur EMP karena paling efisien menghasilkan energi yaitu ATP. Nah, jika substrat berubah, mikroba beradaptasi melalui pengaturan ulang ekspresi gen dan kecepatan metabolisme. 5 area pada diagram 2 sampai 6 itu memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi fermentasi industri, mulai dari konsumsi glukosa, produksi energi, pembentukan pirufat, regenerasi NAD+, hingga hasil akhir pada fermentasi.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.